Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma ighfir lana washfi mardana warham mautana ya rabbal alamin. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah kita kembali dapat berkumpul untuk mempelajari surat-surat pendek di Al-Qur'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, meridai kita, dan memasukkan kita semua ke dalam surga firdausnya. Amin ya rabbal alamin. Hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kepada surat yang baru, yaitu surat Al-Qari'ah. Surat Al-Qari'ah, berapa jumlah ayatnya? Banyak ayatnya ya. Berapa jumlahnya? Banyak, 11. Al-Qari'ah, berapa huruf Al-Qari'ah? Kalau Al-Qari'ah berapa huruf itu? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, 7 ya, 7 huruf Al-Qari'ah. Jadi kalau kita baca Al-Qari'ah, maka kita mendapatkan 7 huruf dikali 10 menjadi 70 pahala dari Allah Azza wa Jalla. Siapa yang menyampaikan itu? Nabi. Kata Nabi SAW, bukanlah alif lam mim 1 huruf, bukan, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Berarti per huruf yang diucapkan atau dibaca maka mendapatkan, kata Nabi SAW, 10 kali lipat. Al-Qari'ah, sudah banyak Allah kasih pahala dengan kalimat Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah, ditambah lagi berapa kebaikan yang Allah berikan kalau kita itu menghitung dari hasil, menghitung dari pahala tilawah Al-Quran kita. Namun tujuan kita bukan hitung-hitungan ya. Kita hanya menyampaikan berita dari Nabi bahwa Allah akan membalas dengan balasan yang besar, itu aja. Bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan waktu yang dipakai untuk tilawah. Baik, kemudian surat Al-Qari'ah, di sini kita buka bukunya halaman 77. Halaman 77. Tema besar dari surat ini, atau bisa dikatakan adalah maudhu'us surah, temanya, tema surat adalah timbangan akhirat ialah dengan amal. Jadi kita semua akan meninggal dunia. Di saat itu kita semua sudah tahu insyaallah, di saat itu yang ditimbang bukanlah harta, jabatan, kekuasaan, tetapi yang ditimbang saat itu adalah amal. Amal itu banyak, bisa amal soleh kepada Allah berupa ibadah-ibadah seperti sholat, puasa, haji dan zakat. Bisa juga berupa membantu hamba-hamba Allah
yang perlu dibantu. Itu juga amal soleh. Itulah yang Allah catat dan itu yang akan Allah hitung. Dikumpulkan oleh manusia, dipekerjakan, dikerjakan. Ada yang dia rasa, terus Allah catat. Ada yang dia tidak terasa, kemudian Allah catat. Jadi semua lengkap di catatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Timbangan akhirat ialah dengan amal yang telah kita lakukan, baik itu amal buruk ataupun amal saleh. Kita semua sudah tahu amal buruk akan menjadi sebab masuknya neraka, amal saleh akan menjadi sebab masuknya ke dalam surga. Baik, kalau kita tanya timbangan akhirat ialah dengan amal, ayat yang mana itu? Ayat yang nomor berapa itu? Silakan baca artinya, ayat 78, halaman 78. 78 itu ada artinya. Ayat yang mana yang menceritakan bahwa di akhirat nanti yang ditimbang itu amal, bukan yang lainnya, bukan tubuh, berat tubuh, bukan juga apa yang kita miliki dari harta dunia atau sebesar apa jabatan kita di dunia, tidak, tapi adalah amal. Ayat yang mana? Ayat 6, 7, 8. Ya, dari ayat 6. Dari ayat 6 sudah mulai, dari situ sudah mulai penjelasan bahwa ayat 6 artinya apa? Ayat 6 halaman 78 Allah berfirman, fa amma man thaqulat mawazinuhu, barang siapa yang amal solehnya lebih berat daripada amal buruknya, gitu. Jadi memang amal yang akan ditimbang. Nah, ini semua sudah tahu insyaallah, tinggal kita tambah keyakinan saja. Baik, kita baca dulu surat Al-Qaryah. Kita baca sama-sama ya, bersama-sama. Ana baca bersama antum, antum baca bersama ana. Sama-sama. 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah, yawma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil manfush فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي narun hamiyah. Nah, Al-Qari'ah. Kita lihat di sini artinya. Kita langsung masuk ke halaman 78 saja. Halaman 78, Al-Qari'ah artinya hari yang menggentarkan hati. Hari yang menggetarkan hati manusia karena kedahsyatan huru-haranya. Al-Qari'ah, qari itu, kalau qari' itu artinya yang mengetuk. Kalau kita bahasa Arab ya, qara'a itu ngetuk. Jadi hari kiamat disebut hari yang mengetuk. Mengetuk hati, maksudnya mengetuk isi, maksudnya mengetuk hati. Bisa juga ini maknanya mengetuk telinga dengan suaranya yang keras, dengan gempanya yang keras. Idza zulzilatil ardu, semua bumi gempa, bukan hanya bagian tertentu, dengan gempanya, dengan suaranya, dengan trompetnya, itu mengetuk. Mengetuk apa? Mengetuk telinga manusia sehingga pecah dan hancur lebur manusia, dan mengetuk hati manusia sehingga manusia takut. Saking takutnya disebut di dalam Al-Qur'an, wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara. Manusia saat itu sadar, tetapi mereka bagaikan orang yang hilang kesadaran.
seperti orang yang hilang kesadaran, sudah tidak lagi bisa berpikir jernih, pokoknya sudah hilang kesadaran, saking mengerikannya. Dia lari, dia pokoknya sudah tidak jelas apa yang bisa dilakukan oleh manusia saat itu. Hilang akal, sukara itu hilang akalnya, hilang akal sehatnya, hilang cara kemampuan dia berpikir, sudah menjadi seperti orang yang tiada akalnya. Saking dahsyatnya. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengatakan saking dahsyatnya juga manusia-manusia yang lagi melahirkan akan melempar anaknya. Subhanallah, ini dahsyat sekali. Seorang ibu yang sedang memegang anaknya dilemparkan. Padahal tidak mungkinlah seorang ibu membiarkan anak menangis saja di lantai anak bayi, tidak mungkin. Tidak mungkin dibiarkan. Ini padahal ada di pelukannya dilemparkan. Saking dahsyatnya hari itu. Dan saking dahsyatnya dan mengerikannya hari itu, orang-orang yang hamil, mereka dengan izin Allah, saking dahsyatnya rasa takut itu membuat mereka akhirnya anak itu keluar dari rahimnya. Itu susah itu. Wa tada'u kullu dzati hamlin hamlaha. Itu susah. Istilahnya kalau seorang yang keguguran atau yang mati janinnya di dalam perutnya, seorang ibu yang janin itu meninggal dalam rahim, itu biasanya ditunggu kan, kita tahu ya, ditunggu sehari, tidak bisa ditambah lagi sehari setengah, tidak bisa mungkin 2 hari, terus rasanya itu mual, rasanya perut sakit begitu kalau kata ibu-ibu itu. Ya, ditunggu, kalau bisa keluarnya alami kan begitu ya, keluarnya alami. Karena kalau disakit, kalau disedot itu sakit. Maka kalau bisa keluarnya alami, ditunggu. Itu begitu normalnya kalau manusia normal. Artinya manusia di dalam keadaan normal seperti itu. Tapi di situ di ayat surat Al-Hajj ya, kalau tidak salah disebutkan di situ bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan saking mengerikannya bayi itu keluar begitu. Ini keluarnya pasti dari rahim sih ya, nggak mungkin pecah perutnya, kemungkinan dari rahim. Itu menunjukkan begitu dahsyatnya, ya itu dahsyat sekali itu anak keluar. Apakah itu respon dari ibunya atau respon dari sang bayi? Wallahu alam. Tapi begitu terjadinya. Bisa saja itu respon dari sang bayi yang di dalam perut mendengar suara guncangan, suara trompet atau suara nafkhah bahasanya, suara tiupan sangkakala. Sangkakala juga saya nggak tahu gimana ya. Tapi yang jelas bahasa Arab nafkhah, sebuah tiupan yang kata Nabi SAW yang ditiup itu bentuknya nanti seperti tanduk gitu. Nah, terjemahannya kita sebut sangkakala. Ana juga nggak pernah lihat sangkakala itu apa. Trompet itu ya pernah lihat trompet. Tapi yang jelas ditiup. Bunyinya bagaimana kita tidak tahu. Tapi bunyi itu memecahkan seluruh yang ada di muka bumi ini. Kecuali siapa? Israelnya sendiri tidak mati, semua mati hancur. Kemudian terakhir Allah matikan Israelnya, mati semuanya. Langit habis semuanya dengan satu tiupan. Berapa lama tiupannya? Wallahu alam. Hancurlah semua, berbenturan planet dengan planet. Kemudian langit itu meleleh, wa takunus samaa'u kal muhli. Al muhli itu seperti lelehan timah. Jadi langit yang kita lihat ini ada awan, ada atmosfer, semua yang ada di langit ini yang kita lihat ini meleleh, dia bagai lelehan timah, jatuh ke bawah bagai lelehan timah, hancur lebur. Kemudian banyak hal yang disebutkan dalam Al-Quran. Kemudian laut mengeluarkan airnya gitu kan. Kemudian laut mengeluarkan api, dalam laut mengeluarkan api. Sujirat wa idzal biharu sujirat, api keluar dari laut. Kejadian yang mengerikan, sehingga saking mengerikannya tadi apa yang terjadi? Sang ibu dengan izin Allah keluar bayinya. Subhanallah. Itu gimana itu? Apakah ari-arinya sampai putus? Kita nggak tahu juga. Kalau keluar sampai ari-arinya putus itu dahsyat sekali. Tahu ari-ari ya? Sesuatu yang nempel itu di bayi. Kalau sampai ari-arinya putus itu tentu proses keluar yang dahsyat gitu. Dahsyat karena hamil keluar, wa tada'u yani keluar. Hamil melahirkan, wada melahirkan. Lahirlah anak yang ada dalam kandungan langsung saat itu.
Jadi kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, disebut qari'ah tadi karena dia mengguncangkan, mengetuk, baik mengetuk telinga kita atau mengetuk perasaan hati kita sehingga muncul rasa takut yang mengerikan. Disebut al-qari'ah. Apa nama lain? Coba, apa nama lain dari kiamat? Nama-nama lain. Ada yang tahu? Selain Ustadz Alid. Ada al-qari'ah. Ada juga yang suka dibaca hari Jumat. Imam suka baca hari Jumat surat ada al-a'la, satu lagi surat al-ghasyiyah. Al-ghasyiyah. Ada lagi surat yang sering dibaca ibu-ibu, maghrib suka pada baca ibu-ibu, namanya al-waqi'ah. Itu juga sama, al-qari'ah, al-waqi'ah, al-ghasyiyah. Apa lagi? Al-qiyamah. Terus apa lagi? Iqtarabatis sa'ah. Surat apa tuh? Al-Qamar satu ya. Surat Al-Qamar, iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. As-sa'ah. As-sa'ah. Jadi banyak informasi tentang nama-nama hari kiamat, dan setiap nama punya ciri arti. Ada lagi namanya Al-Hasyr. Ada lagi namanya Al-Haqqatu mal-Haqqah. Kenapa hari kiamat disebut Al-Haqqah? Karena dia akan mengungkap seluruh yang hak. Yang hak, yang benar diungkap di hari kiamat, dan yang batil juga diungkap. Al-Haqqah, kebenaran akan terungkap saat itu. Fi yaumil qiyamah, hari kiamat. Maka disebut Al-Haqqah. Jadi setiap nama ada nilai khususnya. Al-Qari'ah disebut Al-Qari'ah karena mengetuk tadi. Mengetuk dengan keras, bukan mengutuk, mengetuk dengan keras, yaitu Al-Qari'ah. Kemudian Allah mengatakan mal qari'ah, pertanyaan, apakah hari yang menggentarkan hati manusia karena kedahsyatan huru-haranya itu? Wa ma adraka mal qari'ah, tahukah kamu wahai Rasul apakah hari yang menggentarkan hati itu? Hati manusia karena kedahsyatan huru-haranya? Ia adalah, jawabannya adalah hari kiamat. Coba kita lihat halaman 80. Kita lihat ini 3 ayat ini saja. Kata Allah apa? Al-qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Pelajaran yang dipetik dari ayat apa? Allah telah menjadikan hari kiamat sebuah peristiwa yang sangat besar dan memperingatkan manusia akan kedahsyatannya berkali-kali. Berarti ayat ini sampai ke kita tujuannya apa? Allah kasih kita surat ayat bunyinya Al-Qari'ah. Al-Qari'ah, hari yang mengetuk, hari yang dahsyat. Mal Qari'ah, apakah hari Al-Qari'ah itu? Wa ma adraka mal Qari'ah, apakah yang kau ketahui tentang Al-Qari'ah itu? Allah kasih tahu, Allah beritakan itu. Kalau Allah nanya itu ke kita, apa yang diinginkan oleh Allah kira-kira? Kalau ada orang ngasih tahu ke antum tahu nggak ini? Apakah ini? Tahukah apa ini? Itu tujuannya apa? Hah? Mau memberitahu. Ya, itu satu, ingin beritahu. Tinggal setelah mau beritahu, beritanya mengerikan atau gembira, berita yang menyedihkan atau menggembirakan. Kalau berita menggembirakan, berarti ini sebuah kabar gembira. Kalau berita yang mengerikan, berarti peringatan. Berarti yang Allah mau dari Al-Qari'atu mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah, antum ambil ini peringatan gitu. Bukan cuma dibaca, didengerin, diindah-indahkan sore, enggak. Ini peringatan. Belum terjadi kan? Belum terjadi kan? Peringatan. Sama seperti peringatan-peringatan yang ada. Hati-hati akan. Kalau masuk daerah sini jangan sampai berenang di sebelah sini karena ada apa? Buaya misalnya. Kalau masuk sini pakai baju dingin karena dingin. Kalau masuk sini hati-hati ada volt tinggi. Kalau di pesawat hati-hati tidak boleh menggunakan sinyal atau merokok karena ini peringatan akan terjadi ini terjadi. Jadi Al-Qari'atu mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah, yang Allah inginkan dari ayat ini adalah at-tadzkir, pengingat. Kita ini kaum muslimin, antum ana sama. Anda tanya ya, apakah Quran itu diturunkan cuman cukup untuk dibaca aja? Hah?
Udah baca selesai. Apakah cukup? Enggak lah, pastinya enggak dong. Apakah cukup Quran cuma dihafal saja? Yuk hafalin. Cukup enggak? Ya enggak juga dong. Buat apa kalau cuma dibaca aja sama dihafal aja? Quran aja enggak. Quran dijual buat dibaca doang, bukan difahami kan. Dibaca doang mah enggak difahami. Komputer aja yang suruh baca, pakai aplikasi reader gitu ya, yang bisa baca. Kan bukan cuma dibaca aja, dihafal, disimpan juga bukan. Ada tujuan yang paling utama tentu dari Quran ini. Allah ngasih pesan yang Allah ingin kita ngelakukan dong, berubah kan gitu. Pesan ini apa? Setiap ayat beda-beda pesannya. Kalau 3 pesan ini ayatnya tentang Al-Qari'ah, ini peringatan buat kita bahwa akan terjadi loh, hati-hati manusia, akan terjadi qari'ah. Apakah kalian akan hadir atau tidak hadir, itu bukan urusan. Mungkin kita tidak hadir, tapi poinnya bukan masalah kita hadir. Nanti kita lihat di sini. Poinnya bukan hadir, poinnya itu ada di ayat berapa tadi? Yang mana? Yang 6 tadi. Yang timbangan akhirat itu. Ini peringatan. Akan terjadi. Ya, akan terjadi, disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, manusia akan berterbangan menjadi seperti farash. Farash itu bisa artinya anak belalang atau laron. Ya, intinya manusia itu akan berterbangan saking hancurnya dunia ini bergoyangan. Ya, ini bergetar, berguncang. Bagaimana lagi kita akan duduk di atas tanah ini? Nggak bisa, gravitasinya rusak. Kita udah kayak laron yang terbang, nggak jelas, berantakan, atau anak belalang. Dua ini yang ada di ahli tafsir. Karena anak belalang kalau rame, belalang tuh terbangnya, loncatnya tuh nggak karuan, tak gitu. Sama juga laron juga sama, nggak terarah dua itu. Nah, antara itu berantakan, larinya antara dua itu berantakan, sana sini. Itu belalang bisa jalan nggak? Bisa ya, maju. Bisa jalan dikit-dikit ya. Apa dia cuma bisa loncat? Atau belum cek juga. Ya, yang jelas berantakan. Pada hari itu terjadi berantakan. Kemudian hancur lebur di sini, gunung-gunung menjadi seperti bulu-bulu yang ditiup. Yani hancur seperti kapas lah kalau kita istilahnya. Gunung lah, ada gunung batu, ada gunung tanah, ada gunung pohon, hancur semua jadi kapas. Nah, poin dari ayat ini adalah Allah kasih peringatan buat antum, buat kita. Allah ngasih informasi, ini peringatan wahai manusia, ingat akan terjadi ini. Anda hadir atau enggak hadir itu enggak urusan. Itu enggak urusan. Ya. Sama dengan Maryam alaihissalam. Maryam itu dikasih tahu sama Allah, nih coba lihat nih, sedikit anak lenceng dikit atau belok sedikit. Maryam alaihissalam, nanti rame nih tanggal 20 tanggal Desember. Maryam alaihissalam itu dikasih tahu sama Allah bahwa akan punya anak namanya Isa bin Maryam yang nanti akan menjadi wajihan fid dunya wal akhirah, akan jadi orang yang terkenal, terkemuka di dunia dan di akhirat. Oke? Itu beritanya. Anaknya belum ada nih, janinnya belum ada. Tapi Allah sudah kabarkan, innallaha yubashshiruki bi kalimatin minhu ismuhu Isa bin Maryam wajihan. Ini nanti nih anak jadi terkenal di dunia, fid dunya wa fil akhirah. Itu janji Allah. Oke? Terus yang kita tahu, yang disaksikan oleh orang-orang yang hidup saat itu, sepertinya ibunya masih hidup saat itu, Maryam alaihissalam. Yang kita tahu ceritanya Nabi Isa itu dibunuh, ya enggak? Kalau dibunuh nggak keren, katanya jadi orang, ya enggak? Gitu. Katanya jadi orang apa? Wajihan, yang akan mulia. Kok malah dibunuh? Yang mulia harusnya kayak Sulaiman dong, kan gitu kan? Itu kan otak kita, itu kan umur kita melihatnya saat itu Isa itu dibunuh kan gitu. Ya kan, orang yang hadir saat itu semua mengangkat itu Isa, nggak ada yang tahu. Sampai Allah beritakan bahwa itu bukan Isa, baru kita tahu itu bukan Isa, kan gitu kan. Jadi cerita istilahnya nih, berarti kan Allah janjikan, Allah beritakan bahwasanya akan terkemuka. Kok mati? Nggak keren dong endingnya? Pahlawannya kok mati, disalib lagi gitu. Itu bagi orang yang hidup di zaman itu. Tapi kalau antum lihat sekarang, nih, nabi yang paling terkenal siapa di dunia ini?
Yang nomor satu dulu lah, udah pasti. Nomor satu siapa? Udah pasti Nabi kita, alhamdulillah. Tapi Nabi yang kedua, yang paling terkenal di dunia ini siapa? Nabi Isa. Nabi Ibrahim itu terkenal di kita aja, Muslim, Idul Adha. Tapi kalau antum lihat sedunia ini, Nabi Isa itu kalau istilah polling nomor 2. Anda nggak tahu, ada nggak di buku yang 100 itu, 100 tokoh berpengaruh di dunia, Nabi Isa nomor berapa di situ? Kayak nomor 2 juga ya. Ya nggak peduli lah, itu tulisan manusia. Tapi ini Allah yang mengatakan wajihan, terkenal. Tapi setahu Anda yang Nabi Isa nomor 2. Coba antum bayangin nabi-nabi yang terkenal di muka bumi ini, Nabi Isa alaihissalam. Dan nanti yang akan turun menyelamatkan kaum muslimin siapa? Melawan Dajjal, Nabi Isa. Dan semua orang muslim ikut Nabi Isa. Coba, itu janji Allah. Kapan? Nanti, tapi terbukti begitu loh. Saat itu orang yang hadir saat itu, mungkin ibunya, mungkin keluarganya, mungkin Nabi Zakaria yang sudah dijanjikan akan jadi terkemuka. Saat itu kalau hanya melihatnya di zaman itu dan umur kita terbatas, maka salah faham akhirnya. Ngerti salah faham? Umur kita yang nggak nyampe, ngerti kan? Ini juga sama kiamat. Antum jangan bilang nggak terjadi. Umur kita yang nggak nyampe. Tapi berita ini hak, pasti. Jangan kita bilang mengatakan nggak ada nanti hari kiamat, nggak ada nanti perhitungan amal. Jangan bilang begitu. Pertama, umur kita belum tentu sampai ngelihat manusia akan jadi seperti laron yang tadi berterbangan. Terus ini akan hancur lebur, belum tentu kita akan sampai. Tapi ini peringatan, ingat. Selalu kalau peringatan itu belum terjadi, Syekh. Jadi tolong diambil peringatan ini, perhatikan. Ini peringatan akan terjadi kehancuran, dan poinnya setelah kehancuran itu adalah setelahnya. Bukan kehancurannya saja yang ingin diberitakan, tapi kehancuran setelah kehancuran itu akan ada perhitungan. Itu yang Allah mau. Hati-hati kalian semua, siap-siap akan ada itu. Jadi jangan terlalu pendek berpikirnya. Ya, yang kelihatan doang. Jangan. Sama persis kayak cerita Nabi Isa tadi. Persis. Kalau orang yang di zaman itu hanya melihat sebatas umur dia akan mengatakan nggak terbukti nih, gitu. Ya kan? Oh enggak, ternyata sampai sekarang bahkan Nabi Muhammad mengabarkan Nabi Isa lah yang akan turun. Coba antum bayangin deh, dari sekian banyak nabi, kenapa Nabi Isa? Hah? Ibrahim kan keren, Nabi Ibrahim. Nabi Yusuf keren, Yusuf. Ya. Kenapa Isa? Udah janji Allah sebenarnya. Begitulah semua janji Allah akan terbukti, hanya waktunya saja. Kita disuruh untuk mengimani dan bersiapkan diri. Nah, itulah mungkin secara umum ya pembukaan dari surat Al-Qari'ah. Peringatan yang harus antum siapkan. Baik, terima kasih. Yang benar dari Allah, yang salah dari ana mohon maaf. Wallahu a'lam. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.